Aksi Kamisan di depan Istana Negara sudah ke-864 kali, sekitar 18 tahun sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai pemerintahan Prabowo Subianto berkuasa. Aksi Kamisan dengan konsisten mengusung isu-isu kemanusiaan yang selalu disuarakan di Jalan Merdeka Barat, kantor Prabowo. Aksi Kamisan 864 ini, mereka aktivis kemanusiaan dan pro-demokrasi memperjuangkan akan penolakan Presiden Soeharto menjadi pahlawan nasional. Mereka menolak karena Soeharto adalah salah satu pelanggar HAM. Aksi Kamisan juga menolak Raja Ampat Papua dijadikan usaha tambang. Mereka menolak Raja Ampat dirusak karena ingin mengeruk tambang. Papua bagi para aktivis itu bukan tanah kosong. Para aktivis Kamisan itu menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional dan menolak perusakan Raja Ampat dari wisata menjadi usaha tambang dengan menggelar puisi, orasi, dan pentas seni. Hasil reformasi adalah turunnya pemerintahan otoriter Soeharto, karenanya tidak layak jadi pahlawan nasional, dan juga Raja Ampat harus dipertahankan menjadi destinasi wisata ketimbang pengelolaan tambang yang berdampak pada perusakan alam. Rentan digunakan sebagai alat kontrol sosial dan legitimasi politik yang ditenggarain antara lain dengan penyusunan narasi sejarah secara linear, memusat, dan menghapus keragaman lokal, menyingkirkan sejarah yang kritis terhadap negara dari ruang publik, dan mengeliminasi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah sesungguhnya tidak memiliki hak untuk menuliskan sebuah tafsir sejarah tunggal. Sejarah adalah milik semua warga negara secara setara, termasuk korban dan keluarga korban kejahatan kemanusiaan di Indonesia. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat harus... Dan dalam salah satu karya tulis saya untuk mengakhiri studi saya melihat aksi Kamisan ini dengan makna yang berbeda. Dulu sempat saya pertama kali sebelum ikut aksi Kamisan, saya ke rumah Bu Sumasih dan banyak bercerita, banyak bertukar pikiran, dan masih ingat sekali bahwa aksi Kamisan yang dibentuk 2007 ini pertama-tama dimulai untuk memperjuangkan beragam pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang dilakukan di masa lampau, khususnya di tahun 98, 65, dan seterusnya. Dan dalam perjalanan waktu sampai ke 18 tahun ini, rasa-rasanya ketika kita melihat bagaimana pemerintah yang berjalan, tidak pernah ada harapan yang memuaskan. Kadang kita juga putus asa, kadang hopeless gitu ya. Apalagi ketika pemimpin bangsa kita sekarang ini adalah memiliki riwayat sejarah yang melakukan pelanggaran HAM berat itu sendiri. Kalau bahasanya Romo Magnis, ada pretensi untuk memiliki tangan yang berdarah gitu ya. Jadi dari situ rasa-rasanya apa yang setelah diperjuangkan itu tidak serta-merta langsung dikabulkan oleh pemerintah, yang mana mereka punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu. Maka dari itu, dalam perjalanan waktu beberapa kali saya ikut aksi Kamisan, dalam penelitian saya juga dibantu oleh salah satu pemikir, salah satu akademisi bernama John Mumford Dunn. Dia mengatakan bahwa akhirnya demokrasi yang juga kita perjuangkan dalam aksi Kamisan ini tidak serta-merta hanya soal bentuk pemerintahan. Lebih dari itu, demokrasi adalah sebuah perjuangan terus-menerus untuk membentuk mentalitas sosial dan politik. Dan dalam perjalanan waktu saya menemukan secara nyata bahwa perjuangan mentalitas sosial dan politik itu Tuhan strategis. Kita berada dalam tegangan, kawan-kawan sekalian. Tegangan yang tajam antara organisasi komando dan masyarakat konsensus. Dan saat ini, mari kita jujur. Mari kita jujur bersama bahwa konsensus telah digantikan oleh logika komando. Kehendak kolektif diubah menjadi kehendak tunggal. Maka hari ini, saya mengajak kita semua yang ada di aksi Kamisan memperbarui etos kita sebagai warga negara yang peduli dan terlibat. Kita harus kembali
kepada semangat merawat. Merawat adalah lawan dari abai. Merawat adalah lawan dari abai. Ia bukan tindakan sesaat, tapi sikap hidup merawat berarti hadir bertanggung jawab dan peduli. Dan lebih dari itu, merawat ruang sipil, merawat demokrasi, merawat harapan adalah bentuk keberpihakan kita pada kehidupan itu sendiri. Kita harus bergerak lebih jauh, lebih dalam, lebih serius. Bangun ketahanan sipil, kawan-kawan, agar kita tidak terus-menerus terjebak dalam jerat otoritarianisme elektoral yang setiap 5 tahun sekali kita alami. Perkuat pendidikan kewargaan agar tumbuh kesadaran publik, kesadaran politik yang kritis, bukan pasrah. Maka lawan, bergerak. Dan ketika negara mengabaikan kebebasan sipil, meruntuhkan moral publik, serta membiarkan konflik kepentingan merajalela, maka perlawanan sipil yang bermartabat adalah keniscayaan. Lawan! Sebagai penutup refleksi ini, iman dan harapan tak boleh berhenti di ruang batin. Ia harus menjelma menjadi tindakan, menjadi keteguhan untuk menjaga ruang publik yang kini disempitkan oleh kekuasaan yang lupa pada keadilan dan martabat warganya. Salam keadilan, lawan dan jangan berhenti. Lawan. Terima kasih. Pakai bendera sebagai seragam, ketika di gelandang ke bioskop jam 9.